Oke, Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah tergabung di grup WhatsApp ya. Kan kemarin dari kemarin mungkin ya, Mas Yasis sudah diinformasi bahwa ada peluang ya, ada peluang itu kalau kita mempunyai skill atau keahlian membuat website. Dan peluang ini sudah saya buktikan selama bertahun-tahun. Saya bisa makan dari sana, bisa hidup dari sana. Eh, jadi alangkah baiknya mungkin saya bisa sharing ke Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa maksudnya berminat untuk menjalani profesi yang sama dan jadi jalan rezeki lah, eh, Bapak Ibu. Saya ingin menjelaskan sedikit peluangnya dulu ya, yang pernah saya ini. Saya izin share screen. Oke. Oke, sudah kelihatan mungkin Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kelihatan ya. Oke. Bentar. Nah, ini webinar ini saya kasih nama cuan dari jasa bikin website gitu ya. Jadi gimana dari membuat website kita bisa mengoleh penghasilan sampingan atau mungkin bisa jadi penghasilan utama buat izin saya mute dulu ya, Mas Agung ya. Oke. Yang pertama, website itu apa sih website itu sebenarnya? Website itu sebenarnya ya yang kita lihat tiap hari itu sebenarnya sebagian besar tuh website ya. Kalau kita mengunjungi mas.com gitu ya, mengunjungi facebook.com, shopee.co.id, itu sebenarnya semua website gitu. Cuman ada website yang sekarang dikemas dalam bentuk aplikasi gitu, yang tinggal diinstal gitu kan. Sebenarnya website itu ya kayak tadi itu facebook.com itu sosial media tapi website juga. Gampangnya seperti itu gitu. Nah, jenis-jenisnya apa saja gitu. Jenis-jenisnya website itu apa saja? Jadi ada website profile, ada e-commerce. Kalau profile itu yang website yang cenderung kayak informasi lembaga kayak gitu ya, atau bisnis gitu. Kalau website e-commerce itu kayak ya itu tadi kayak tokopedia.com gitu, shopee.co.id, blibli.com itu ada aplikasi dan ada websitenya gitu. Terus ada blog, blog itu biasanya yang tempat orang nulis kayak pengalaman apa kuliner gitu ya, pengalaman pertama siap kemana gitu, yang kayak bentuknya banyak artikelnya itu blog. Nah, kemudian ada forum, forum itu kalau tahu Bapak Ibu seperti Kaskus ya kalau tahu, Kaskus atau apalagi ya, Kompasiana itu ya forum. Kemudian ada website streaming video. Nah, YouTube kan bisa dibuka di awalnya dulu sebelum ada aplikasi Android. Android itu belum ada, YouTube itu sudah ada. Nah, youtube.com dulu banget itu sudah ada YouTube. Sekarang populer aplikasi dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, fungsinya apa sih website itu sebetulnya? Nah, fungsinya itu ya sebagai tempat untuk menyampaikan informasi gitu. Itu pasti informasi ada yang disampaikan di sana. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Ya, kalau Bapak Ibu jualan atau berbisnis. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Jadi di website itu bisa disambungkan mungkin dengan WhatsApp ya. Kalau misalnya apa namanya pengunjung webnya itu pengen langsung ngechat bisa dikonekkan dengan WhatsApp. Yang keempat sebagai hiburan, kalau Bapak Ibu misalnya senang berkunjung ke website yang memuat novel-novel gitu ya, memuat komik atau situs film gitu ya, streaming film gitu. Dan yang kelima ini yang mau datang ini 2024 yaitu untuk branding atau pencitraan.
untuk caleg-caleg gitu ya atau pejabat. Mereka ini lagi getol-getolnya untuk menghabiskan dana di online atau digital marketing, entah itu sosial media, mereka bikin website juga. Intinya apa namanya visi misinya tuh dikeluarkan semua di online supaya mereka dikenal. Nah, contohnya kayak gimana sih? Ini contohnya kayak company profile tuh kayak gini. Nah, company profile itu seperti eh, ini ya, cuman kayak menjelaskan dia perusahaan apa, terus produk-produknya apa gitu. Ya, kayak gini lah. Kemudian, nah ini ada website caleg, contoh website caleg. Ini untuk branding nih. Ini saya ngambil ada orang Kediri, namanya Mbak Reni ya. Nah, Mbak Reni membuat dia untuk menampilkan membranding dirinya, dia membuat satu website. Kayaknya Golkar ya, ini kuning ya mungkin ya. Di sini websitenya juga ada telepon, ada WhatsApp, ada email gitu. Jadi Mbak Reni pengen menjangkau orang-orang yang belum kenal sama dia gitu melalui website gitu. Dan membranding, oh kalau Mbak Reni ini dia visi misinya seperti apa gitu. Berdiri gitu ya untuk berdiri lebih baik. Nah, kemudian kalau e-commerce kayak gimana? Nah, e-commerce seperti ini. Ini eh, websitenya Wardah ya. Jadi di Wardah itu bisa apa namanya? Bisa belanja langsung gitu di Wardah itu. Misalnya kalau e-commerce itu sama toko online bedanya apa? Kalau e-commerce itu dia bisa langsung sampai pembayaran melalui websitenya. Kalau toko online biasanya nggak bisa memproses pembayaran, diarahkan ke WhatsApp biasanya. Bedanya itu kalau e-commerce sama toko online. Nah, kalau satunya ini Shopee apa? Ini e-commerce. Karena apa? Bayarnya juga di dalam sini, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung check out terus transfer gitu. Nah, ini ada satu website berita atau media online atau bisa dibilang ini seperti termasuk kategori blog ya, tapi besar jadinya kita ngomongnya media, website media online. Kompas.com, Detik.com, Tribun News, ya, yang seperti itu termasuk koran online lah. Nah, koran ini mulai tergeser dengan ini nih, dengan website dan YouTube gitu. Jadi seperti Jawa Pos itu Bapak Ibu, koran salah satu koran terbesar di Indonesia itu sekarang sedih omsetnya itu Jawa Pos. Udah oplahnya itu udah turun banget. Nah, kalau ini adalah website landing page. Landing page itu apa? Artinya landing page itu cuman satu halaman lurus gitu, nggak ada menunya apa-apa, terus dia menawarkan satu produk. Biasanya di bawahnya nanti ada kayak tombol beli atau hubungi kami gitu ya. Nah, itu beberapa contoh website landing page ya, Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini dulu mungkin aman. Ada atau ada pertanyaan? Aman. Aman ya, Bu Sundari. Yang lain gimana? Suara saya mungkin ini apa namanya share screen-nya jelas nggak? Kalau aman saya teruskan ya. Oke. Nah, mengapa harus website? Yang pertama, semua bisnis atau lembaga atau organisasi yang mau serius itu pasti butuh. Karena website itu adalah wajahnya satu organisasi atau satu bisnis. Kalau serius pasti harus punya website, pasti butuh. Yang kedua, website itu punyanya kita sendiri gitu loh. Website itu tidak diatur oleh siapa-siapa. Nah, tidak numpang gitu. Kalau jualan itu nggak numpang ke punyanya orang. Nah, ingat kemarin tragedi TikTok Shop ya. Saya ada dua teman ya yang ketika TikTok Shop itu ditutup, Bapak Ibu tahu omset yang hilang berapa? Yang satu itu 2,5 miliar langsung hilang gara-gara TikTok Shop tutup.
2,5 miliar. Yang satu lagi itu sekitar 6 miliar hilang gara-gara TikTok Shop ditutup. Itu Nah, bulanannya Mas ya? kenapa? Itu bulanan ya? Bulanan. Ya. Bulanannya hilang. Omsetnya lebih dari 1 miliar hilang gara-gara terlena ya. Terlena mengandalkan numpang ke platformnya yang bukan milik sendiri, bukan websitenya sendiri. Kenapa gitu? Websitenya itu mereka punya tapi apa ya, tidak diseriusi gitu, hanya katalog lah apa, karena mungkin penjualannya sedikit, nggak sempat ngurus. Nah, ketika TikTok Shop tiba-tiba ditutup, tiba-tiba mereka langsung sadar, oh iya masih kita punya website tapi belum diapa-apain gitu, kita bahkan nggak punya website gitu kan. Akhirnya bingung. Bapak Ibu sedih nggak kehilangan omset, misalnya kalau 1 miliar, nggak usah 1 miliar, 10 juta aja ya langsung hilang. Banyak kok yang nangis-nangis. Tapi yang websitenya sudah dari awal juga dirawat, ketika TikTok Shop hilang, masih ada website yang memberikan kontribusi penjualan, walaupun tidak sebesar TikTok Shop, tapi masih lumayan gitu, masih lumayan. Nah, ini pelajaran mahal, mahal sekali Bapak Ibu. Kemudian jauh lebih murah kalau kita memulai bisnis itu menggunakan website daripada offline, nyewa tempat atau ngontrak, Bapak Ibu. Saya sendiri punya usaha nyewa tempat juga lebih dari 10 juta per tahunnya. Kalau website, membuat website, kalau tadi ya, siapa tadi, Mbak Vika tadi, Mbak Vika atau siapa yang bilang ya, 1 juta apa berapa gitu. Nah, jauh kan lebih murah kan daripada apa namanya ngontrak tempat gitu. Ngontrak, padahal gini, kalau ngontrak tempat juga masih ada PR lagi, isinya gimana gitu. Terus renovasinya gimana? Nah, kalau website jauh lebih murah, jangkauannya juga lebih banyak dan buka 24 jam. Dan jangkauannya ke seluruh dunia gitu. Asalkan kita tahu cara cara memasarkannya, itu jauh lebih menguntungkan membuka bisnis dengan website gitu. Nah, saya mau share sedikit statistik Bapak Ibu. Jadi kita ini di Indonesia ini udah luar biasa, tapi sudah diprediksi sih sebenarnya. Jadi pengguna kita populasinya 277 juta. HP-nya ini 370 juta Bapak Ibu. Lebih banyak daripada jumlah populasinya. Artinya apa? Satu orang bisa punya lebih dari satu handphone kan. Kalau kayak gini. Penggunanya udah 204 juta Bapak Ibu. Kalau yang tinggal di desa, dulu ada nggak Bapak Ibu nemu orang tukang becak bawa handphone? Terus apa ya? Nyari atau bahasa Jawanya ngarit ya, sudah bawa handphone. Ada nggak? Sekarang sudah ditemui gimana? Dan itu mereka sudah bisa beli paketan, gampang tersedia. Paketan itu seperti kayak cari bensin sekarang. Ya. Sosial medianya ini 191 juta. Jadi tumbuh terus. Gitu. Nah, kemudian ada data ini, Bapak Ibu. Sumber penemuan brand. Artinya apa? Kalau kita mempunyai satu bisnis, kita punya satu merek, berdasarkan data ini, kalau mencari mereknya kita itu, kalau kita mau dikepoin gitu ya, nomor satu itu ternyata mereka kemana? Ke mesin pencari atau ke Google. Nah, yang ditampilkan Google itu apa gitu? Ya website, websitenya kita. Kalau mau ditemukan di Google, itu tekniknya pakai SEO. Itu Bapak Ibu. Mungkin yang kemarin ada yang ikut peserta kelas SEO, baru nggak kenapa kok SEO itu penting. Ya ini datanya. Nah, ini dari sini ya, ini mesin pencari Google. Kemudian ini websitenya sendiri. Nah, kalau dicari nggak punya website, kan ragu orang dengan brand atau mereknya kita. Kemudian ada review-review blog, dan ini ada website perbandingan.
iklan di website. Intinya website itu adalah satu aset yang sangat penting bagi bisnis. Kalau Bapak Ibu mau memulai bisnis yang serius ya, investasikan sebagian keuntungan untuk membuat website. Kalau misal tidak bisa ya dibuatkan orang, tapi alangkah hemat kalau bisa membuat sendiri. Nah, sekarang ini ya, saya nemu tadi, saya coba cari di Google, berapa sih biaya untuk membuat website dengan WordPress. Nah, ini saya terangkan WordPress. Berdasarkan ini, tonjut.com, untuk perusahaan skala kecil ya, Bapak Ibu, itu 2,5 sampai 8 juta. Kalau yang kelas menengah, bisa 7,5 sampai 75 juta. Perusahaan besar 80 sampai 250 juta. Ini wajar Bapak Ibu, karena saya sudah memang di dunia ini cukup lama. Jadi kalau kelasnya corporate, agency itu akan mencharge kayak misalnya kemarin ya, saya terlibat satu proyek perusahaan tambang itu ya, ya pasti di atas 20, saya bisa ngomong di atas 25 hanya untuk website profile gitu. Yang cost produksinya itu kalau kita sendiri kerjakan mungkin nggak sampai 1 juta gitu, 500.000 mungkin. Itu sudah jadi yang kelas corporate. Nah, bayangkan keuntungannya seberapa gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang ragu ya, sekarang kan eranya sosial media. Apakah jasa website ini masih dibutuhkan? Nah, tadi saya coba ngecek di Google Trend, ternyata dari 5 tahun yang lalu itu cenderungnya stabil. Ya memang ada naik turun, tapi cenderungnya itu garis lurus Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kebutuhan akan jasa website ini stabil gitu, akan terus ada. Apalagi dengan banyaknya pengguna, nanti orang-orang yang gaptek itu akan tergantikan oleh generasi yang di bawahnya. Milenial ya sekarang mungkin ya, akan tergantikan oleh Gen Z. Gen Z ini untuk masalah website udah sangat biasa banget dibandingkan sama milenial atau yang di atasnya gitu, generasi X. Generasi X mungkin masih buta website gimana, apa itu website itu. Generasi milenial sudah mulai ngerti, beberapa sudah bisa membuat sendiri. Yang anak-anaknya generasi milenial itu akan sangat terbiasa gitu. Bahkan wah ini pas kalau usaha ya pasti butuh, sudah kesadarannya tinggi. Jadi pasti akan saya yakin akan naik gitu, ke depannya. Nah, gara-gara pandemi kemarin Bapak Ibu ada nggak yang bisnisnya langsung drop gara-gara pandemi? 2 tahun loh Bapak Ibu pandemi. Digital marketing atau online, orang-orang yang punya website ini sangat sangat bersyukur karena mereka udah membangun duluan gitu. Bayangkan teman-teman yang tidak sempat menggarap digital marketingnya, nggak sempat bikin website, sosial media, itu seperti apa saya nggak bisa bayangkan. Pasti sudah kayak nol gitu. Paling jualannya via WA aja sih mungkin. Mungkin via WA ya yang masih bisa. Nah, tadi yang saya bilang juga drama penutupan TikTok membuat orang tersadar gitu bahwa nggak boleh mengandalkan hanya satu satu kanal penjualan saja gitu, atau nggak boleh cuma mengandalkan TikTok Shop. Kita mesti punya banyak rencana cadangan, banyak jalur penjualan, dan salah satunya bisa dari website itu tadi. Begitu. Oke, aman ya sampai sini ya? Aman? Aman. Nah, oke, ini saya mau sharing harga project website itu potensinya bisa seberapa sih? Nah, menurut pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, jenisnya itu menentukan harga. Jadi kalau ada orang mau bikin website, saya tanya dulu, ini websitenya usahanya apa gitu. Terus websitenya mau yang kayak gimana? Dari sana saya gali terus, baru mulai saya, oh berarti butuh fitur ini. Nah, terus kemudian penawaran. Biasanya harganya gini, kalau UMKM itu kan sekarang kan ada Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu Google, jasa pembuatan website itu ada yang murah-murah banget gitu, ada yang sampai jualnya itu 300.000 gitu. Saya
sebenarnya saya miris sih dengan harga segitu, tapi saya juga mengerti kalau teman-teman UMKM yang berbudget rendah pengen punya website nggak bisa bikin sendiri, itu juga menolong mereka. Jadi saya juga, oh ya udah. Tapi saya dari sisi sebagai seorang konsultan digital marketing dan freelance ya, freelance jasa pembuatan website, saya bilang eh, gini, saya bisa jual 10 kali lipat gitu daripada harganya mereka. Dan kalau mereka yang jual murah itu bisa kualitasnya sama dengan yang saya buat, ya saya buatkan, saya suruh mereka aja yang bikin. Saya kan gitu, bahwa daripada saya capek-capek, ya saya bayar aja mereka, saya bisa 10 kali lipat. Nah, ini harganya kalau UMKM, kalau company profile biasa ya Bapak Ibu, itu antara 500 sampai 3 juta. Benar ya, tadi ada yang sharing Mbak Vika tadi 1 juta gitu ya. Atau teman-teman yang lain mungkin ada. Nah, kalau corporate seperti ini tadi kan, sama kayak ini. Corporate itu menengah ya ini. Ini mungkin kelasnya corporate Jakarta ya, 7,5 sampai 75 juta. Nah, kalau ukuran corporate yang kayak masih di daerah itu ya mungkin antara 5 sampai 35 juta. Jadi kalau di daerah corporate-nya nggak sekuat Jakarta ya, kalau itu. Nah, sekarang kalau websitenya e-commerce itu kalau UMKM artinya dia toko online yang bisa bertransaksi itu sekitar 1 sampai 5 juta. Nah, kalau e-commerce kayak kelasnya corporate ya kayak Wardah gitu bisa 20 sampai 50 juta. Wardah kan omsetnya udah sampai triliun kayaknya ya, Wardah itu. Nah, jadi ya dia butuh benar-benar website yang kualitasnya kualitas yang super lah, intinya. Apakah bisa dikerjakan satu orang? Bisa satu orang gitu. Tapi biasanya kerjanya tim. Kalau websitenya udah kayak corporate yang gede banget gitu ya, itu kerjanya tim, desainer sendiri, yang buat konten sendiri itu tim. Kemudian ada web apps. Web apps itu eh, seperti website yang bisa kayak ngedit gambar kayak gitu ya. Nah, itu lebih susah karena itu harus coding ya, programmer harus coding apa namanya harus ngerti gitu. Cara membuatnya dari nol tuh harus ngerti. Itu lebih mahal. Itu kalau UMKM antara 10 sampai 30 dan kalau corporate antara 30 sampai 100 bisa lebih. Tergantung eh, aplikasi webnya itu buat apa dulu. Misalnya sistem informasi pemilu gitu ya. Itu kalau ditenderkan bisa ratusan juta. Sistem informasi pemilu atau sistem informasi caleg gitu ya. Nah, itu bisa ratusan juta sampai sampai miliar gitu. Tergantung dari nilai proyeknya. Kalau pemerintah, kalau website proyek pemerintah ya biasanya 100 ke atas lah kalau yang tender gitu ya. Nah, sampai sini saya udah sharing peluang. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau misalnya tertarik bisa membuat website gitu ya, dan dibimbing gitu ya dari nol sampai punya website yang online gitu. Jadi benar-benar nol, terus dibimbing sampai websitenya jadi, sampai websitenya beroperasi dan bisa dilihat dimanapun. Itu kira-kira tertarik nggak kira-kira sebagai sumber pendapatan baru? Nah, misalkan kalau tertarik, ya, misalkan kalau tertarik, itu kita ada kelas dari Digital Go itu kita ada kelas untuk membimbing teman-teman Bapak Ibu yang pengen coba mengembangkan apa namanya keahlian ya, belajar keahlian baru supaya dapat penghasilan yang baru, penghasilan tambahan atau bahkan mungkin jadi penghasilan utama. Nah, Bapak Ibu bisa coba nanti ikut kelasnya Digital Go dan semoga nanti dari sana bisa jadi salah satu penyedia jasa untuk pembuatan website di daerahnya Bapak Ibu sendiri. Misalkan Bapak Ibu status gitu ya, jasa pembuatan website gitu ya.
Nggak tahu nanti dari relasinya Bapak Ibu yang ada yang lihat status, oh kamu bisa bikin website ya gitu. Terus tanya-tanya berapa bikin website berapa. Nah, tinggal deal-dealan aja. Tapi di kelas ini nanti akan digaransi benar-benar sampai sampai bisa sampai online website pertamanya. Nah, bisa sampai jadi cuan utama nih Bapak Ibu. Gitu. Oke, aman sampai sini? Sebelum saya menunjukkan beberapa screenshot. Aman, Mas. Aman? Makin penasaran ini, Mas. Makin penasaran ya? Oke, oke. Oke, boleh dilanjut atau ada yang mau nanya? Boleh dilanjut? Lanjut, Mas. Lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Nah, slide berikutnya saya akan share beberapa screenshot bayaran dari klien saya gitu ya di tahun ini gitu ya. Ini saya buka aja beberapa gitu ya. Nah, beberapa sudah di-share di grup, ada yang saya ambil lagi. Nah, yang kiri ini adalah nilai proyeknya saya 5,6 juta. Website profile saja. Ini websitenya website membuat website bakery atau toko roti. Ya. Simple toko roti, bukan e-commerce, lebih ke profile karena transaksinya itu tidak langsung di websitenya tapi melalui WhatsApp. Tuh, saya bisa jualnya segini, 5,6 juta. Kemudian yang kanan itu adalah sebentar apa ini nggak kelihatannya. Sama website profile, tapi nilainya 4,5. Nah, ini di sini screenshotnya adalah pelunasan ya, pelunasan 50%. Jadi biasanya saya itu ngecasnya down payment itu 50% dari nilai project. Saya down payment dulu baru projectnya dimulai. Nanti projectnya selesai, sisanya saya tagih. Terus yang ketiga ini adalah, nah tidak cuma dari project pembuatannya saja, tapi dari jasa maintenance-nya sendiri, itu 1 bulan saya bisa dapat 1,7 juta dari satu klien. Dari satu klien saja. Nah, dan klien saya kan nggak satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini salah satu saja. Yang ke kanan ini bukan maintain ya, tapi ini pembuatan juga sih ini. Ini saya mohon maaf saya tutupin ya, ada nomor rekening sama websitenya. Jadi ini privacy juga, privacy buat klien saya supaya terjaga lah. Ini ya proyeknya 4 juta. Jadi saya bervariasi Bapak Ibu antara kadang tawar menawar gitu ya. Saya ajukan 6 juta gitu, ditawar 4 juta gitu. Ya udahlah kalau misalnya lagi nggak banyak ya udah saya ambil gitu. Jadi harganya saya nggak saklek, tergantung tawar menawar aja. Kadang kita melihat kekuatan dari perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, ya saya akan ajukan penawaran yang tinggi. Nah, kenapa kok mereka mau ya dengan nilai ini? Kemarin di grup ada yang kayak setengah protes ya, Mas Yasir ya. Di grup ada yang setengah protes gitu. Oh, websitenya segini dapat apa aja gitu. Terus ini dapat apa gitu. Setelah saya ajak ngobrol dan saya cari tahu, ternyata orang yang bertanya adalah menyediakan jasa juga pembuatan website, tapi dengan harga yang separuhnya harga saya gitu. Nah, mungkin ya saya nggak tahu, mungkin beliaunya penasaran kenapa saya bisa jual tinggi, gitu. Sedangkan orangnya mungkin jualnya merasa nggak mungkin lah jual segini. Ya iya Bapak Ibu, karena apa? Satu, portofolio pertama. Yang kedua, saya tidak hanya menjual sekedar website, tapi mencari tahu kebutuhannya klien itu apa website itu. Jadi nggak cuma gini, bikinin website ya, iya dibikinin gitu. Enggak, tapi saya gali dulu. Kamu websitenya buat apa sih sebenarnya? Buat jual. Jualannya barang apa? Nah, saya gali.
Ini nanti akan bersambung ke SEO juga. Jadi saya dengan lebih mengerti klien, saya bisa mengajukan harga yang lebih tinggi untuk websitenya itu sendiri. Dan biasanya tidak berhenti di website, dia akan nyambung lagi ke jasa SEO biasanya. Kalau misalnya, Mas, misalnya websitenya dioptimasi berapa ya gitu. Oke Pak, apa namanya optimasi website untuk perkembangan apa? Kalau saya mulai dari sekian sampai sekian gitu. Pak, budgetnya berapa? Itu tawar menawar. Tuh Bapak Ibu. Oke. Nah, ini peluang cuannya ya. Peluang cuannya gini, kalau misalnya sudah bisa atau sudah mahir dengan minimal harga proyeknya 1,5 juta, itu modalnya antara 300 sampai 500, kan profitnya 1 juta ya Pak Ibu. Kita nggak hitung tenaga, tapi hitung dari apa uang keluar sama uang masuk. Satu klien itu 1 juta Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya 2 klien itu profitnya 2 juta. Nanti klien yang sedang kita handle, kalau misalnya minta maintain kita atau update konten, kita bisa charge antara mungkin 300 sampai 1 juta. Tergantung mintanya berapa banyak update-nya gitu. Kalau misalnya oh update-nya cuma sekali, 2 kali, 3 kali kok per bulan gitu. Ya kalau dikit banget saya biasanya nggak nge-charge, saya bantu aja gitu sebagai kayak layanan tambahan lah, service lah. Tapi kalau misalnya ini tolong update, masukkan produknya, saya ada 500 produk, wah itu saya harus hitung. Nggak mungkin saya mengupload 500 produk itu dengan harga yang sama dengan jasa pembuatan. Nah, itu ada biaya tambahan lagi. Kemudian dari jasa website itu Bapak Ibu juga bisa, kalau misalnya tertarik, bisa kerja secara remote Bapak Ibu. Artinya apa? Kayak saya sendiri, saya pernah bekerja di perusahaan Jakarta. Saya sendiri posisi di Madura, tapi saya kerja di perusahaan Jakarta. Itu dapat gaji antara 1 sampai 5 juta sebulan dengan skill saya. Jadi kerjanya dari rumah, terus waktu kerjanya fleksibel, yang penting kerjaan beres. Yang penting bisa dihubungi lancar, ketika diajak Zoom kayak gini, janjian, itu bisa. Di Jakarta itu banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem WFH itu sudah sangat wajar gitu, udah biasa. Justru kalau misalnya perusahaan yang nggak mau WFH, yang kayak wah nggak percaya kalau WFH gini-gini, itu perusahaannya masih tradisional pasti manajemennya. Saya bisa bilang seperti itu, karena dia nggak memanfaatkan teknologi. Nah, itu kalau misalnya dari kerja remote ya Bapak Ibu, kerja dari rumah. Nah, sambungannya lagi kalau Bapak Ibu menguasai SEO ya, belajar dengan SEO, itu akan mendongkrak sekali nilai websitenya Bapak Ibu dengan signifikan, bisa 2 kalinya. Jadi kalau misalkan tadinya penawarannya 1,5 juta gitu ya, ketika klien sudah mulai ngomong masalah SEO, Bapak Ibu bisa ngasih sedikit saran gitu ya di awal ya, oh ini perlu diginikan. Terus pada akhirnya klien akan bisa nggak kerjain itu berapa. Nah di sana udah nanya, kita masuk penawaran. Kalau sama SEO itu ada biaya perawatannya, bisa antara 3 sampai 5 juta sebulan. Nah, ini 3 sampai 5 juta ini adalah eh, fluktuatif ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ini apa sudah portofolionya gimana, artinya sudah pernah mengerjakan apa saja gitu. Terus cara Bapak Ibu meyakinkan apa namanya klien itu gimana. Ini sangat variatif sekali gitu. Kalau di saya tambahannya bisa segini, 3 sampai 5 juta sebulan untuk memanage SEO-nya. Jadi 3 sampai 5 juta ini bukan bersih ya Bapak Ibu ya, masih ada biaya kos, ada biaya yang dikeluarkan untuk konten atau apa gitu ya. Paling 35% lah dari biaya yang saya charge. Jadi profitnya masih 65%-an dari satu klien Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya 4 sampai 5 klien gimana? 4 sampai 5 klien
dipegang rutin tiap bulan, itu udah penghasilannya udah melebihi gajinya supervisor atau manajer di Jakarta. Padahal Bapak Ibu kalau tinggalnya di daerah, makanan masih nggak semahal di Jakarta, biaya hidup juga masih mungkin di rumah sendiri gitu ya, nggak keluar kayak kos, kontrak dan lain-lain. Jadi hemat banget gitu. Modalnya adalah cukup punya laptop sama internet, udah mau kerjanya di mana, di desa manapun asal nyambung bisa gitu. Ini adalah peluangnya Bapak Ibu kalau menguasai apa namanya membuat website. Dan ini sudah saya buktikan selama bertahun-tahun sebagai salah satu sumber penghasilannya saya. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan, kita nanti ada kelas ya Bapak Ibu, kelas membuat website. Nanti saya yang akan mengisi sebagai instrukturnya. Saya akan membimbing di kelas ini. Jadi di kelas ini nanti ada 3 sesi. 3 sesi, karena kenapa kok 3 sesi Bapak Ibu? Karena saya rasa apa ya, ini bukan ilmu yang kayak saya belajar 1 jam 2 langsung besoknya. Ini perlu dipelajari pelan-pelan lah. Intinya begitu. Perlu dipelajari dengan nanti diulang-ulangi lagi gitu. Karena apa? Karena sekali Bapak Ibu sudah menguasai ya skill ya, menguasai caranya membuat website ini, Bapak Ibu sekali project bisa dapat yang kayak tadi loh. Kalau memang mau mendapatkan penghasilan dari sana gitu. Potensinya ini nih. Nah, potensinya. Dan ini bisa dilakukan mungkin awalnya mungkin kayak sampingan dulu ya kalau Bapak Ibu ngantor ya. Mungkin ada yang PNS, guru atau karyawan gitu. Bisa dilakukan di sela-sela di luar jam kerja belajar sambil membuka jasa. Itu Pak Ibu. Nah, kelasnya seperti apa? Oh ya, sorry kok. Nah, nanti dapatnya apa saja? Yang pertama, dapatnya adalah saya akan membimbing Bapak Ibu dari mulai nol sampai bisa berhasil membuat satu website sendiri yang online, yang itu layak untuk apa ya? Layak untuk dilihat lah, maksudnya yang proper gitu lah. Layak untuk dijual lah paling enggak ya. Untuk ditawarkan ke orang harga 1,5 juta itu oke lah, nggak malu-maluin gitu. Saya akan ajarkan sampai itu. Kemudian kita juga ada garansi sampai bisa. Ya Bapak Ibu niat ya, Bapak Ibu niat gitu, nggak ngilang, terus nggak apa ya, kan ya kita sama-sama tahu aja ya, apa kita belajar gitu, kitanya sendiri yang bergurunya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus kita juga ada grup support nanti di Telegram ya, Mas Jazir. Telegram apa WA? Telegram, Mas. Telegram ya. Nah, Ya. Telegram itu grup supportnya itu nanti apapun pertanyaannya seputar materi bisa langsung drop di sana. Insya Allah saya dan Mas Yasir akan membalas secepat yang kami mampu. Ya, kalau misalkan agak lama dibalasnya, mungkin saya lagi di jalan, atau mungkin saya lagi sholat, atau mungkin saya lagi nggak pegang HP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu di awal dulu, nanti takutnya ada yang komplain, wah ini saya habis ngechat gini nggak dibalas-balas gitu. Ya kami kan juga manusia Bapak Ibu, punya kehidupan juga gitu. Nah, terus kita juga recording ya, ada recordingnya untuk materi, dan saya akan buat recording juga untuk step by step-nya. Misalkan kayak membeli domain dan hosting. Kalau ketika saya terangkan di sesi itu Bapak Ibu merasa kurang bisa nangkep atau lupa, itu Bapak Ibu nanti akan bisa akses untuk file recordingnya, file rekamannya. Jadi bisa diulang-ulang sepuas-puas, sebanyak-banyaknya deh, sampai ngerti. Kalau nggak ngerti masih ada grup untuk nanya-nanya. Jadi insya Allah aman untuk support. Kami menjanjikan support dari kelas ini, saya dan Mas Yasir akan membimbing Bapak Ibu. Saya nggak mau janji muluk-muluk ya Bapak Ibu ya, tergantung motivasinya Bapak Ibu gimana gitu. Kalau memang mau beneran mau bisa bikin sendiri,
Bapak Ibu kalau misalnya beli di luar bikin 10 website sudah habis 15 juta, ini bikin sendiri cuman habis 3 juta mungkin. 10 website loh, 10 ya. 10 3 juta kalau bikin sendiri. Kalau bikin di orang berapa tuh hematnya, dan sangat luar biasa. Nah, materinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya akan mengajari Bapak Ibu membuat website menggunakan platform WordPress. WordPress ini adalah platform paling populer di dunia, bahkan digunakan perusahaan-perusahaan asing juga. Kalau dulu ada yang meremehkan WordPress, sekarang sudah nggak bisa diremehkan karena dari platform ini kita bisa membuat berbagai macam website, dari mulai website biasa, profile, sampai e-commerce, sampai website game gitu juga kayaknya ada deh ininya, plugin-nya itu ada. Jadi ini sesi pertama, ini materinya ini dari mungkin sedikit teori lah di awal ya, supaya Bapak Ibu sambil jalan itu nyambung gitu. Oh, website itu ini, domain hosting itu gini, cara kerjanya. Nah, sisanya udah praktek. Jadi sambil praktek saya sambil nerangkan teori gitu. Ini sesi pertama, kemudian sesi pertama ini harusnya ini sudah bisa dilihat websitenya sudah online Bapak Ibu di sesi pertama. Cuman masih belum rapi lah ya, belum terlalu ini gitu loh, belum kayak masih rumah itu kayak ya sudah ada tabnya gitu, tapi masih temboknya belum dihalusin, belum dicat gitu. Nah, sesi keduanya itulah yang nanti kita bagian untuk mempercantik websitenya itu sendiri di sesi kedua. Nah, di sini juga ada apa namanya, saya ajarin untuk mengkonekkan melalui WhatsApp di WordPress. Jadi kalau ada pengunjung datang pengen nge-WA bisa langsung klik aja tombolnya WA itu langsung connect sama kita. Sesi ketiganya lebih ke tanya jawab. Kemudian kita juga ngobrolin masalah peluang bisnisnya, dan saya ingin mengenalkan juga untuk apa namanya ilmu SEO dan gimana kita bisa dapat penghasilan dari SEO. Nah, SEO ini buat saya adalah apa ya, step kedua setelah saya mempelajari website Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu pernah dengar SEO di luar sana mungkin nggak tahu ya SEO yang seperti apa gitu ya. Kemarin yang ikut kelas saya SEO mungkin bisa menilai gitu sedalam apa saya ngajarkan SEO. Karena saya sendiri tersertifikasi Bapak Ibu di SEO, dan saya juga berpengalaman di beberapa perusahaan itu sebagai SEO spesialis. Jadi insya Allah ilmu saya bisa bilang inilah nggak yang kaleng-kaleng lah ya untuk SEO-nya. Saya ingin kenalkan sama Bapak Ibu, barangkali tertarik untuk mendalami, bisa belajar nanti bareng-bareng. Ya. Ini sedikit pengenalan profil saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau connect sama saya, ini ada Instagram, ini ada LinkedIn. Kalau Bapak Ibu punya LinkedIn, nah ini beberapa acara yang saya pernah isi, dan ya beberapa lah. Yang sisanya mungkin nggak cukup ya, saya nggak usah cantumkan gitu. Jadi saya punya usaha dan saya fokusnya di digital marketing sekarang. Bersama Mas Yasir ini juga. Kita berdua ini ya, Digital Go ya Mas Yasir ya. Betul. Digital Go, kita nanti ada berbagai kelas juga yang akan membantu Bapak Ibu belajar. Jadi kita tidak menjanjikan yang muluk-muluk yang setelah mengikuti kelas omsetnya akan jadi miliaran, enggak Bapak Ibu. Buat kami ini, buat saya sendiri terutama bisa bisa membantu Bapak Ibu misalnya dari 0 ke 1 itu aja saya sudah senang gitu. Atau dari 1 ke 3 gitu ya. Yang tadi ilmunya 1 terus jadi 3 gitu. Atau kalau ada lagi yang bisa 1 ke 6 gitu. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Nah, di Digital Go kita memfasilitasi akan berbagai
materi digital marketing, insya Allah semua kelas yang kami buat itu nanti kami sudah praktekkan, kami sudah uji sendiri, dan kami terapkan kayak Shopee ini juga Mas Yasir adalah spesialis Shopee juga, dan kita punya toko online bareng yang kita uji coba ya mulai dari nol, dan sekarang udah orderannya udah rutin ya Mas, hari ya. Ya, tiap Tiap hari hari rutin, Mas. tiap hari udah ini. Ya insya Allah nanti ya didoakan aja bisa lebih besar lagi lah ke depannya. Nah, Mas Yasir nanti yang akan mengisi kelas Shopee ini karena beliau yang lebih pengalaman. Oke, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, mungkin sudah mau jam 9 juga ya. Baik, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan nggak? Di sini saya bacakan dulu di kolom obrolan. Ini ada pertanyaan eh, dari paling atas. Ada dari Abang Nurdin. Maaf, Mas, nanya. Kalau seperti Abang cuci helm my.id berapa kira budgetnya? Ini maksudnya gimana, Pak? Eh, Abang Nurdin masih ada ya di sini ya. Ini maksudnya gimana pertanyaannya? Silakan Bisa connect aja ya mungkin ya. ya di unmute aja ngomong aja. Wah ini kok ketahuan. Sorry ya Bapak Ibu, ketahuan ini screenshotan. Abang